Shalom, selamat siang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebenarnya video mengenai tentang hari Natal sudah pernah saya upload. Namun karena ada beberapa permintaan dari grup WA yang masuk, yang meminta supaya saya membuat video yang lebih ringkas atau yang lebih mudah dimengerti, ya, khusus untuk mengenai tanggal dan bulan hari Natal saja. Maka dengan ini saya membuat video yang jauh lebih ringkas daripada video sebelumnya, namun tetap tajam dalam menganalisis, yaitu untuk membuktikan bahwa Natal memang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan saya jamin jemaat Tuhan yang terkasih, setelah menonton video ini, maka jemaat Tuhan yang terkasih dapat menjawab semua tantangan yang selama ini dilontarkan. Jadi video ini memang sengaja saya buat dalam 3 seri, yaitu yang akan menjawab semua. Yang pertama yaitu mengenai tanggalnya dan bulannya hari Natal. Kedua yaitu apakah Natal perlu dirayakan menurut Alkitabiah tentunya. Dan yang ketiga, apakah perayaan Natal itu harus dinyatakan dengan pohon terang seperti yang terlihat di belakang saya ini, ya, dan segala hiasan-hiasan Natal. Untuk itu saya berharap setelah menonton video ini jangan ada lagi umat Kristen yang mengatakan bahwa Natal tidak penting jatuh pada tanggal berapapun juga. Yang penting saya masih merayakan hari Natal. Dan inilah yang seringkali diserang oleh para pencemooh. Saya rasa mengenai iman-iman ini yang tadi saya katakan, yang penting saya Natal, yang penting saya percaya, itu lama-lama akan runtuh. Ya, terbukti. Apalagi untuk generasi-generasi muda yang lebih memerlukan nalar akal sehat, ya, mereka lebih dapat menerima jika kita bisa menunjukkan kepada mereka tanggal berapa dan bulan berapa hari Natal tersebut, ya, sehingga kita dengan demikian akan memelihara keturunan-keturunan kita sehingga tidak akan menjadi bahan pencemooh bagi mereka yang menyerangnya. Ya, demikian juga dapat kita lihat buktinya selama ini atau belakangan ini banyak mulai gereja-gereja yang mulai meninggalkan merayakan perayaan hari Natal karena yaitu mereka menganggap bahwa Natal ini tidak ada di dalam Alkitab. Ya, sungguh disayangkan memang, ya. Jadi sekali lagi saya harap video ini dapat ditonton dengan cermat, penuh perhatian. Jangan apatis terlebih dahulu. Memang saya harus akui sebelumnya banyak sekali video-video terutama di YouTube yang memakai judul-judul yang sangat bombastis. Tetapi setelah kita dengar isinya itu tidak ada sama sekali yang menyatakan tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Bahkan ada beberapa orang yang saya sangat sayangkan termasuk para pendeta maupun ahli Alkitab yang mempergunakan kesempatan itu juga untuk meraih mungkin viewers dan lain sebagainya. Tetapi untuk video ini saya memberikan garansi kepada Anda, saya tidak mengutamakan hal-hal tersebut yang bersifat duniawi, tetapi lebih pada penekanan apakah tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Ya, jadi saya sangat menyayangkan sekali terus terang saja pendeta-pendeta yang bahkan besar atau bahkan mereka yang tergolong di dalam ahli di dalam Alkitab itu malah memberikan penjelasan-penjelasan yang tidak mengerucut kepada tanggal 25 Desember itu, ya, sehingga ya, para penyiaran lebih enak lagi membuktikan buktinya bahwa itu lihat ada video ahli daripada orang-orang Kristen yang jelas juga tidak bisa menyatakan tanggal 25 Desember. Jadi seharusnya kita sebagai orang yang beriman, yang percaya bukan karena melihat tapi percaya karena iman, itu kita harus menyatakan bahwa kita tetap percaya bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari Natal. Kalau mereka bilang bukan, maka kita balik bertanya, menuntut kepada mereka. Kalau bukan, coba kamu yang tunjukkan tanggal berapa seharusnya Natal itu dapat
Natal itu jatuh pada saat itu. Jadi jangan menyerah, seharusnya kita balik menyerang mereka. Kalau mereka bisa menyatakan kita salah, tentu mereka harus bisa membuktikan. Ya kan, sama seperti seorang murid. Kalau murid diberi pertanyaan oleh guru, dia menjawab sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan keyakinan dia. Kalau ada orang lain yang menyatakan bahwa jawaban itu salah, seharusnya dia yang menyatakan salah itu harus bisa menunjukkan kepada kita tanggal berapa Natal itu jatuhnya dan mana ayatnya. Ya kan? Itu yang harus kita lakukan. Ya, tapi sekali lagi saya mengatakan bahwa kita sudah tidak perlu lagi argumentasi seperti itu. Tapi argumentasi seperti yang saya katakan tadi harus kita pegang, ya, sehingga iman kita sendiri sebagai orang Kristen tidak terkoyak-koyak. Ya. Nah, kemudian kita lihat, ya, seperti jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi saya kasih lihat bahwa saya sudah mulai merayakan hari Natal. Semua pohon saya saya hias dengan begitu cantiknya, dan dengan segala pernak-perniknya, dan saya menantang kepada mereka yang selama ini mencemooh bahwa Natal itu bukan tanggal 25 Desember. Setelah mereka menyaksikan video ini, maka mereka tidak akan berani lagi menyerang umat Kristen untuk merayakan hari Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Nah, sekarang pertanyaannya, mari kita bahas secara Alkitab, ya. Banyak sekali gosip-gosip atau serangan-serangan yang ditujukan kepada kita. Salah satunya adalah mereka mengatakan bahwa tidak mungkin Natal itu jatuh tanggal 25 Desember. Sebab tanggal 25 Desember itu di Israel itu musimnya dingin banget. Bahkan ada yang secara ngawur menyatakan bahwa itu musim salju. Ya, jadi inilah video-video sesat yang ditujukan kepada para YouTuber, baik yang Kristen maupun yang tidak. Karena terus terang saya nyatakan bahwa kita sangat sekali menyayangkan YouTuber Kristen yang seharusnya membantu agamanya sehingga tidak diserang, malah ikut-ikutan menyerang agamanya, ya. Dan ayat yang paling sering dipakai adalah di Lukas 2 ayat 8, ya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, baca hati-hati. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal, yang bukan mengembalakan, bukan menjaga ternaknya lagi makan, tetapi dia tinggal di padang. Mengapa dia tinggal? Menjaga ternak-ternaknya mereka pada waktu malam. Ya, jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa para gembala itu tinggal di daerah padang, ya kan? Maksudnya apa mereka mau tinggal di padang? Karena untuk menjaga domba-dombanya atau ternaknya supaya jangan sampai dimakan oleh binatang buas. Ya, jelas ayat ini itu arahnya ke sana, bukan ayatnya itu menyatakan bahwa tidak mungkin ada kelahiran Yesus. Jadi penafsiran-penafsiran ini sangat konyol, ya, tidak mencerna dengan baik, ya. Makanya itu saya harap pada jemaat Kristen, umat Kristiani, hati-hati juga Anda dalam memposting segala sesuatu. Ya, kalau Anda benar-benar itu Kristen, seharusnya Anda itu menjaga jangan sampai agama Anda itu justru dihina. Ya kan? Ya, mari kita jaga agama Kristen itu dengan baik. Ya, jadi jelas sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa itu musim dingin sekali, bahkan bersalju, dan saya juga mau bantah, tidak ada hubungannya antara musim dengan angka kelahiran. Ya kan? Saya bisa memberikan contoh. Misalnya kalau orang tinggal di padang gurun, di mana mungkin bisa sampai 45 derajat Celcius. Apakah di gurun langsung tidak lagi ada angka kelahiran? Ya, demikian juga misalnya kalau kita ambil contoh di pegunungan Himalaya yang tinggi, yang sangat dingin, yang sepanjang tahun bersalju. Atau mungkin yang lebih lagi ekstrim, saya ambil contoh misalnya di Kutub Utara. Apakah di kutub itu tidak ada angka kelahiran?
Kalau di kutub itu tidak ada angka kelahiran, maka hari ini orang-orang Eskimo sudah punah. Atau mungkin sudah beratus-ratus atau beribu tahun yang lalu, orang-orang penduduk Eskimo itu sudah punah. Jadi sekali lagi saya ingin menyatakan bahwa marilah kita berpikir secara jernih. Ya, jangan mau kita dibodohkan dengan serangan-serangan yang sama sekali tidak mendasar. Dengan pikiran akal sehat saya sudah tidak mendasar. Apalagi kalau saya tuntut mereka untuk menyatakan atau membuktikan secara alkitabiah. Mana ayatnya? Pasti tidak bisa lagi. Sama seperti mereka juga menuntut kita, mana ayatnya ketika kita merayakan hari Natal. Ya, jadi sekarang saya sudah bantah itu. Saya harap tidak ada lagi serangan yang seperti itu. Kalau ada serangan seperti itu dibantah saya secara mudah, ya. Kemudian kedua juga ada yang menyatakan bahwa kalau merayakan Natal itu sama dengan orang kafir, dan ayat yang dipakai biasanya yaitu sebelum itu saya ingin menambahkan satu ayat lagi di Matius 2 ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga mereka tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Jadi secara ayat alkitabiah, ayat di dalam Alkitab sudah menyatakan bahwa pada waktu itu cuaca adalah cerah. Kalau cuacanya itu dingin sekali, berarti banyak kabut. Kalau banyak kabut, orang Majus tidak bisa melihat bintang yang di timur. Bagaimana mereka bisa melihat bintang yang di timur selama perjalanan mereka sampai di tempat di mana Yesus dilahirkan? Dan memang untuk menjelaskan ini tidak mudah, hanya bagi orang-orang yang pernah pergi ke negeri 4 musim atau ke negara yang dingin, bahkan bersalju. Ya, kalau Anda pernah ke tempat yang bersalju, misalnya di pegunungan yang es sekalipun, kalau tidak ada angin, itu sama sekali tidak terlalu dingin. Dengan baju 2 lapis saja sudah cukup. Tapi sebaliknya, walaupun tidak ada es, tapi suhunya dingin, kalau ada angin kencang bertiup, kita pakai 4 rangkap, itu pun kita masih menggigil. Ya, jadi bagi mereka yang sering menunjuk-nunjuk bahwa ini tidak mungkin, ya Anda pergi dulu ke negara yang 4 musim. Setelah Anda mengetahui dengan percis, nah baru boleh Anda mengutarakan pendapat Anda. Ini pun nanti secara alkitabiah akan saya bantah bahwa tidak atau bukan musim dingin di mana Yesus itu lahir. Ya, jadi sekali lagi banyak sekali video-video yang sama sekali tidak menunjukkan pendapat yang benar, apalagi dinyatakan secara Alkitab. Ya, sekarang kita akan melihat apakah benar sekarang tanggal 25 Desember adalah hari Natal, ya. Dan sebelum memasuki itu ada lagi satu, yaitu bahwa mereka seringkali menyatakan bahwa kalau orang-orang Kristen merayakan hari Natal tanggal 25 Desember itu adalah sama dengan mereka yang kafir, yang menyembah berhala, ya. Ini juga pendapat-pendapat yang sangat membodoh saya anggap, ya. Kenapa saya anggap bodoh? Ya jelas kita sudah menyatakan bahwa tanggal 25 itu kita merayakan hari Natal, hari kelahiran Yesus. Tidak ada hubungannya dengan perayaan orang kafir, walaupun yang sering dipakai ayatnya itu di kitab Kejadian 40:20. Ya, terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti di tengah-tengah para pegawainya. Atau dipakai di dalam kitab Perjanjian Baru di Markus 6 ayat 21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Ya, sekali lagi ada usaha memang pembodohan yang dilakukan oleh mereka yang berteriak-teriak pada tanggal 25 Desember itu adalah hari penyembahan berhala. Saya mau tanya, coba tolong tunjukkan secara alkitabiah di mana ayatnya yang menyatakan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari penyembahan berhala. Ya, jangan memakai sumber yang lain. Kita bicara mengenai agama Kristen. Jadi sumbernya Anda harus pakai Alkitab.
Ya kan? Anda menuntut kita supaya menyatakan tanggal 25 Desember itu secara Alkitab. Tetapi Anda menuduh orang lain memakai sumber-sumber di luar Alkitab. Jelas ini ngawur. Ya, tidak benar sama sekali cara-cara yang seperti itu. Lagian juga kita nyatakan secara jelas tanggal 25 Desember itu kita merayakan hari kelahiran Yesus. Kalau pada tanggal 25 Desember itu ada kelahirannya si Agan, si Muhammad, si Dewa Matahari, itu nggak ada urusannya. Ya kan, biar mereka merayakan tanggal itu menurut peristiwa mereka, kita merayakan menurut peristiwa kita. Ya, jadi jangan bodoh juga kalian menunjuk-nunjuk kita orang Kristen bahwa kita itu pagan. Jelas kita itu bukan pagan, jelas kita tidak menyembah berhala, jelas kita hanya menyembah Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi bagi mereka yang sering menunjuk-nunjuk dengan cara-cara pembodohan ini, sudahlah. Ya, itu hanya menjadi bahan pertertawaan saja. Ya. Kemudian kita akan masuk baru mengenai pembahasan mengenai tanggal 25 Desember apakah benar hari kelahiran Yesus, ya. Jelas tadi saya sudah katakan banyak serangan-serangan, ya. Dan saya juga harapkan setelah jemaat Tuhan yang terkasih menonton video ini, mari share atau bertindaklah kita sebagai murid yang memuridkan, ya. Ya, kalau kita sudah tahu, mendapatkan pengetahuan, ada saudara-saudara kita yang Kristen yang tidak mengerti, mari kita beritahu, baik dengan cerita lisan maupun dengan menunjukkan video ini sebagai buktinya, atau disalin ayat-ayatnya, sehingga Anda juga mempunyai kekuatan untuk menjadi penginjil buat mereka. Jangan sampai, ingat loh, itu memuridkan itu bukan hanya tugas gembala atau para pendeta saja atau para pengkhotbah, tapi semua umat Kristen itu mempunyai kewajiban untuk penuaian jiwa. Nah, bagaimana kita menuai jiwa? Orang domba yang ada di kandang aja sekarang udah banyak yang sesat. Ya, bahkan mungkin ada yang sudah menjadi kambing, bahkan mungkin ada yang sudah binasa sekarang. Lalu bagaimana pertanggungjawaban Anda dengan perintah Yesus untuk memuridkan bangsa seluruh bangsa di seluruh dunia? Ya, jadi mari jangan apatis terhadap umat Kristen, apalagi kita sekarang ini dengan situasi COVID-19 ini di mana semuanya mempergunakan YouTube atau sarana media sosial. Ya, mari kita lakukan semuanya. Kita jangan membiarkan berita-berita hoax itu terus-menerus dikumandangkan atau berseliweran. Karena lama-lama kalau kita biarkan, kalau kita apatis, maka berita hoax ini akan menjadi seperti suatu kebenaran. Ya, jadi hati-hati. Saya pun sebenarnya malas untuk menanggapi itu, tapi saya juga terpanggil sebagai umat Kristen yang baik. Kita harus menyatakan tanggung jawab kita. Sebab nanti kalau kita mati, kita sampai berhadapan dengan penghakiman di Tuhan, kita ditanya berapa jemaatmu, berapa lama kamu ibadah. Yang ditanya sudah berapa banyak jiwa-jiwa yang sudah kamu selamatkan. Ya, ini yang penting, ya. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 8. Di daerah, kembali lagi. Kemudian kita lihat mengenai untuk menjelaskan mengenai hari tanggal 25 Desember apakah itu adalah hari kelahiran Yesus atau bukan. Maka sebelumnya kita harus mengerti dahulu mengenai perhitungan kalender orang Yahudi. Ya, jelas kalau kita tidak mengetahui kalender orang Yahudi, kita tidak bisa membuktikannya, ya. Orang-orang Yahudi itu mempunyai dua macam kalender, yaitu kalender sipil atau kalender umum yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yang dipakai di dalam pencatatan sipil, urusan-urusan pemerintahan dan sebagainya. Ini yang disebut dengan tahun umum atau tahun sipil, ya. Nah, nanti kita lihat mengapa saya harus mempergunakan ini. Ada ayatnya, ya. Yang kedua yaitu tahun yang dipakai untuk menyatakan kegiatan-kegiatan dalam keagamaan orang-orang Yahudi yang disebut dengan tahun eklesiastikal. Ya, jadi ada dua, ada yang umum atau yang sipil dan yang eklesiastikal. Ya, kemudian mengapa saya mengambil yang umum?
Ya karena ini menyatakan pencatatan kelahiran seseorang, bukan urusan, tidak ada urusannya dengan agama. Ya, di samping itu juga jelas Yesus, Maria itu orang-orang biasa, dan kita tahu pada waktu itu daerah tanah Israel itu masih dijajah oleh bangsa Romawi. Jelas orang Romawi itu tidak mengerti aturan-aturan atau perhitungan-perhitungan di dalam kalender orang-orang Ibrani atau Yahudi. Mereka jelas memakai kalender yang umum, sehingga kalau mereka berkomunikasi dengan rakyat biasa itu menjadi nyambung. Ya, dan kita lihat itu di Matius 4:15. Tanah Sebulun dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Jadi Galilea ini itu juga bukan semuanya orang Yahudi, tetapi justru di tanah Galilea ini kebanyakan adalah bangsa-bangsa asing. Jadi banyak sekali orang-orang asing yang tinggal di Galilea, dan ini juga merupakan suatu support atau dukungan terhadap pendapat saya bahwa kita harus memakai kalender orang Yahudi yang bersifat umum atau sipil, ya. Untuk jelasnya mungkin saya dapat jelaskan begini. Misalnya sekarang kita di Indonesia, kita kan memakai kalender Gregorian, ya kan, atau kalender internasional, ya. Tapi dalam kegiatan orang-orang Jawa misalnya, itu mereka tetap mempunyai perhitungan sendiri, ya kan? Misalnya ada Jumat Kliwon dan seterusnya, ya kan? Nah, demikian juga orang Yahudi, ya kan? Ya, jadi sampai di sini saya rasa jemaat Tuhan yang terkasih pasti jelas. Kalau tidak jelas, silakan diulang, diputar-putar video ini sampai semuanya menjadi jelas. Nah, untuk membuktikan itu tentu saya tidak bisa cuma ngomong dengan ayat tadi saja. Saya akan memberikan suatu gambar atau foto di mana ada kalender, perhitungan kalender orang Yahudi. Inilah gambarnya. Ya, inilah gambar orang, ya, kalender orang Yahudi menurut kegiatan agama mereka, atau yang saya tadi sebut dengan kalender eklesiastikal. Ya, jadi kalau kita konversikan ke dalam tahun internasional atau Gregorian, maka setiap bulan dalam bulan eklesiastikal itu terdiri dari 2 bulan Gregorian. Ya, kita lihat ya tanda yang saya berikan itu ya. Kita lihat misalnya tadi pada bulan yang pertama yaitu bulan Nisan sebelah kiri ya. Nah, di bawahnya itu ada tulisan Maret sampai dengan April, ya. Ini menyatakan. Jadi ini harus difahami dulu. Jangan kalau tidak paham dengan kalender ini, ya kita susah. Apalagi bagi mereka yang ingin komen, ya. Anda silakan boleh berkomen tentu, tapi tentu Anda harus melihat video ini secara utuh, dan komenlah yang memberkati, ya. Komen yang tidak memberkati, ya apa kita komen, ya. Anda kan sebagai pengikut Kristus, ya, komenlah yang bersifat membangun, ya. Saya ulangi kembali. Jadi bulan Nisan atau bulan pertama itu jika dikonversikan atau dirubah menjadi tahun internasional itu dari bulan Maret sampai April. Memang di dalam kalender ini tidak ditujukan tanggalnya, tapi nanti saya bisa buktikan ya bagaimana dia perhitungannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya. Demikian juga kalau kita lihat di dalam bulan Adar atau bulan 12, yaitu yang paling kanan bawah, ya. Nah, itu juga ditujukan bahwa dalam bulan Adar itu jika dikonversikan ke dalam tahun Gregorian atau tahun internasional, maka itu terdapat atau bisa disebut atau terjadi pada bulan Februari dan Maret. Nah, ini juga harus dipahami dulu, jangan cepat-cepat, ya. Firman Tuhan mengatakan kita cepat mendengar, lama berbicara, ya. Jadi mari kita kalau mau komen silakan tunjukkan kesalahannya pada saya, tapi tonton dulu secara utuh, catat dulu tanggal-tanggalnya, ayat-ayatnya, nanti baru dikomenkan mana yang menurut Anda itu tidak tepat, ya. Jadi kalau asal komen saja, ya itu berarti bisa menunjukkan di mana inteligensia Anda, ya, karena komen Anda itu kan menyatakan isi otak Anda,
Ya, kita akan melihat lagi, saya akan menunjukkan inilah gambarnya kalender orang Ibrani. Dan kita lihat di sebelah kiri yang saya beri tanda itu, kita lihat bulan Nisan itu ditulis di tengah-tengahnya antara April dan Mei. Ya, jelas ya. Jadi April dan Mei. Demikian juga bulan Iyar yang bulan kedua, yaitu antara Mei dengan Juni. Jadi kalau boleh saya tegaskan, kalau boleh kita lihat dengan kalender ini, bahwa yang dimaksud dengan April itu jelas di tengah-tengah. Kita lihat itu Nisan ditaruh di tengah-tengah. Tentu penempatan tengah itu bukan sembarangan, bukan asal ditaruh saja. Ya, tengah-tengah itu membuktikan bahwa bulan Nisan itu sampai ke Iyar itu ada bulan April. Ya, atau bulan tanggal 1 April sampai tanggal 15 April itu adalah bulan Nisan, ya kan? Kemudian dari 15 April sampai ke 30 April, ya, itu menyatakan pertengahan bulan Iyar. Ya, jadi harus jelas dulu ya. Atau boleh juga kayak tadi yang dibalik. Kalau misalnya Nisan itu 2 bulan, 15 ya. Ini juga harus difahami. Ya. Jadi kita lihat sekarang. Nah, kalau sudah kita mengerti bahwa misalnya tadi kita sebut, katakanlah misalnya di bulan Adar, ya, itu antara 15 Februari sampai ke tanggal 15 Maret itu bulan Adar. Saya kasih lihat paling bawah dengan tandanya ya. Jadi saya tidak mengada-ada, saya berpatokan pada suatu kalender yang sudah dipublikasikan, yang sampai hari ini masih berlaku untuk orang-orang Yahudi di tanah Israel. Ya, kita ingat ya. Jadi bulan Adar itu adalah terdiri dari tanggal 15 Februari sampai ke dalam 15 Maret ya. Nah, dengan berdasarkan itu maka kita perhatikan sekarang Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Saya tekankan lagi, dalam bulan yang ke-6. Karena ini juga ada yang disangkut pautkan dengan kelahiran Elizabeth yang menyatakan bulan ke-6. Dan mengenai video ini, silakan jemaat Tuhan yang terkasih juga cari. Ya, akan saya buktikan bahwa yang dimaksud dengan bulan ke-6 untuk Elizabeth itu sama dengan bulan ke-6 di mana malaikat Gabriel bertemu dengan Bunda Maria. Sama itu, nanti saya silakan cari video saya itu ya. Jadi jangan dicampur adukan. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan bulan ke-6, ini bulan ke-6 untuk kelahiran Elizabeth. Tuh, mana kata-kata ada untuk Elizabethnya? Dan lagi juga ini dalam Lukas 1:26 ini dulu lebih dahulu diberitakan. Nanti di dalam Lukas 1:36 baru nanti dinyatakan mengenai kelahiran daripada Elizabeth. Ya, jadi kalau kita membaca Alkitab, mari kita baca dengan jernih, ya, dengan hati yang bersih, supaya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi, ya, tadi dalam Lukas 1:26 dinyatakan dalam bulan ke-6, artinya itu adalah kalender orang Yahudi yang umum, bukan yang bersifat keagamaan. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Dan jika dikonversikan ke tahun eklesiastikal, itu menjadi bulan ke-12. Nanti saya akan buktikan, ya. Sekarang saya katakan dulu, nanti saya akan buktikan apakah benar tadi bulan ke-6 sipil itu sama dengan bulan ke-12 dari kalender eklesiastikal, ya. Dan kalau ini dikonversikan ke bulan Gregorian, itu terjadi pada 15 Februari sampai 15 Maret. Tadi juga sudah saya jelaskan. Ya, kalau belum mengerti, silakan putar lagi video ke tempat di mana saya tadi menjelaskan. Ya, jadi jelas. Jadi kalau tadi dinyatakan di dalam Lukas 1:26, bulan ke-6 itu adalah bulan ke-6 untuk tahun sipil, yang jika dikonversikan ke dalam
tahun eklesiastikal itu adalah bulan Adar. Dan itu kalau kita konversikan lagi ke dalam tahun Gregorian itu menjadi tanggal 15 Februari sampai 15 Maret ya. Memang di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan kapan malaikat Gabriel itu datang. Apakah per bulan-bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan. Tapi yang jelas firman Tuhan mengatakan pada bulan yang ke-6, bulan Adar. Jadi peristiwa itu harus dinyatakan antara tanggal 15 Februari sampai 15 Maret. Apapun yang ditafsirkan boleh saja selama berada dalam bulan Adar ini atau bulan ke-6 ini. Ya, bisa aja misalnya orang mau menerjemahkan misalnya tanggal 1 malaikat Gabriel ketemu dengan Bunda Maria, boleh. Tanggal 15 boleh. Tetapi saya mau mengambil bahwa tanggal 15 Maret inilah Bunda Maria mulai mengandung. Boleh nggak? Jelas boleh, karena tanggal 15 Maret itu masih di dalam bulan ke-6. Ya, bisa saja saya berasumsi tanggal 15 malaikat Gabriel datang memberitakan tentang kelahiran Yesus, 2 minggu kemudian Maria hamil. Kan bisa masuk di akal, ya. Jadi mari kita buka juga hati kita, ya. Jangan terus nyinyir. Kalau selama Anda nyinyir terus, ya berarti memang Anda tidak membuka hati. Itu susah. Walaupun ditunjukkan bukti setumpuk ini pun Anda tidak akan menerima, ya. Jadi video ini jelas saya tujukan kepada mereka yang memang mau menerima, masuk akal, penafsiran dimanapun, mau didiskusikan di dalam pendalaman Alkitab, mau didiskusikan di dalam gereja, silakan. Ya, saya yakin bahwa penafsiran saya ini tidak melanggar Alkitab. Ya, karena di dalam Alkitab lagi-lagi saya katakan tadi bahwa dinyatakan hanya bulan 6. Mau ambil pertengahan atau akhir, boleh-boleh saja. Ya, nah kalau kita mengambil tadi 15 Maret itu sebagai Bunda Maria mulai mengandung, ya, dan kita tahu sebelum itu mari kita lihat dulu kalender ini. Saya lupa ya, supaya pembuktiannya ya. Nah, inilah gambar kalender yang merupakan dasar daripada penafsiran saya. Kita lihat Adar adalah bulan ke-6 tahun sipil dan bulan ke-12 tahun eklesiastikal. Jadi apa yang tadi saya utarakan, apa yang saya tafsirkan jelas mempunyai sumber-sumber yang sangat akurat. Bukan asal ngomong saja, bukan asal nyeblak saja. Dan kita lihat lagi yang saya beri tanda bahwa itu jika dikonversikan ke dalam tahun Gregorian itu terjadi dalam 15 Februari sampai 15 Maret. Nah, itu dia pembuktiannya. Nah, saya akan lanjut. Tadi saya sudah katakan bahwa tanggal 15 Maret, ya, kita udah lupakanlah kalender umum, kalender eklesiastikal itu nanti akan membuat kita menjadi bingung semua. Ya, kita ambil saya tanggal 15 Maret yang tadi dari berulang-ulang saya katakan, tanggal 15 Maret di mana Bunda Maria mengandung. Dan kita tahu kalau orang mengandung itu 9 bulan 10 hari. Ya, kalau nggak percaya tanya aja ibu-ibu sama ibu kamu. Ya kan, berapa lama bayi berada dalam kandungan, browsing. Ya, tanya dokter kehamilan, betul nggak kalau janin di dalam tubuh perempuan itu 9 bulan 10 hari. Ya, ini juga penafsiran yang didukung dengan data-data yang kuat. Ya, bukan asal-asal nyeplak saja juga. Nah, kita lihat sekarang. Kalau tanggal 15 Maret tadi ditambah 9 bulan 10 hari, pelan-pelan ya kita lihat. Bulan Maret adalah bulan 3. Kita lihat bulannya dulu ya. Tanggal 15-nya nanti kita bicarakan. Bulannya dulu. Bulan Maret adalah itu bulan 3 ditambah 9. 3 tambah 9 sama dengan 12. Ya kan? 12 itu bulan Desember. Ya, sangat jelas, sangat clear. Nah, kita lihat sekarang tanggalnya. Tadi saya katakan tanggal 15 Maret. Alasannya sudah saya utarakan. Nah, 15 ditambah tadi masih ada sisa 10 hari.
jadi sama dengan tanggal 25. Jadi jelas tidak bisa dibantah dengan apapun juga bahwa kelahiran Yesus itu tanggal 25 Desember. Ya, jelas tidak diragukan sedikit pun. Nah, sekarang kita akan melihat musimnya. Apakah musim yang banyak itu yang diceritakan oleh orang-orang yang ngawur tadi? Wah, musimnya sangat dingin, musimnya sampai banyak salju. Kita lihat, ya. Dan untuk membuktikan itu jelas saya juga tidak bisa asal jeplak, asal ngomong. Kita lihat kalender orang Yahudi kembali yang tadi yang sudah saya tayangkan. Mari saya tayangkan kembali. Kalau tadi saya katakan bahwa menurut kalender orang Yahudi secara eklesiastikal itu bulan Adar, yaitu bulan 12. Nah, ditambah 9 bulan dari saat bulan 1 sampai ke bulan 9, berarti itu kan jatuh pada bulan yang ke-9. Tapi kalender eklesiastikal. Ya, nanti akan kita lihat juga buktinya. Apakah benar itu nanti kita lihat, ya. Jadi jangan ngaco lagi, ya. Sekarang saya bicara mengenai tahun eklesiastikal, karena di tahun inilah yang akan membuktikan musimnya. Nah, tadi bisa kita lihat musimnya juga, tapi ini yang lebih jelas musimnya, ya. Jadi bulan 9 itu, jadi kalau kita hitung bulan 2 akhir 12 itu menurut kalender eklesiastikal itu, kalau ditambah 9 bulan, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8 ke bulan 9. Kita lihat bulan 9 yang saya beri tanda yang disebut dengan Kislev atau Kislev. Itu, ya. Jadi kita bisa lihat yang saya beri tanda, ternyata bulan 9 itu masuk ke dalam akhir musim gugur. Jadi bagi mereka yang sok-sok tahu, yang selama ini misalkan bulan Desember nggak mungkin dingin, salju lah ada. Mari belajar dulu kalender orang Yahudi ini. Ya, buktikan, jangan cuma mulutnya ngomong-ngomong aja, ya kan? Ini bukti autentik yang menyatakan bahwa bulan 9, bulan Kislev itu musim akhir musim gugur, ya. Dan kita juga bisa dilihat tanggal 25 itu ada hari Hanukkah. Nanti kita pelajari juga apa itu Hanukkah. Yang sama juga jatuh pada tanggal 25 Desember. Ya, jadi saya rasa sudah sangat jelas sekali, ya, pembahasan Alkitab ini. Nah, bagaimana pembuktian lain yang lebih sederhana sebenarnya ada, ya kan? Ini hanya tambahan saja. Ya, kita tahu, kita lihat Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ia disebut nama Yesus, yaitu nama yang disebut dan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Ya, nah, kita tahu bahwa tanggal 1 bulan 1 kalender internasional atau Gregorian itu dikaitkan dengan kelahiran Yesus. Kalau nggak percaya, browsing aja. Ya, mau di Wikipedia, mau di mana-mana sumber-sumber yang terpercaya, mereka mengkaitkan tanggal 1 bulan 1 itu adalah hari kelahiran Yesus. Namun ini adalah tambahan bukti, ya, memang tidak alkitabiah. Makanya tadi saya katakan tambahan berarti menguatkan. Jadi kalau ada dua sumber, yang satu sumbernya dari Alkitab, yang satu sumbernya dari umum, yaitu dari Wikipedia dan seterusnya, maka apalagi yang mau dibantah? Data apa yang Anda tunjukkan? Coba mana tunjukkan Anda juga dong. Tanggal 25 itu bukan Desember, tanggal 25 Desember itu bukan hari Natal. Tunjukkan, baik dari Alkitab maupun dari sumber-sumber lain yang tentu bisa kita percaya. Jangan sumber yang abal-abal. Ya, jadi kalau sumber abal-abal itu jelas kita tidak dapat menerimanya. Jadi kalau tanggal 1 Januari itu bisa kita anggap atau kita terima sebagai hari resmi kelahiran Yesus, bagaimana perhitungannya? Tadi dikatakan 8 hari. Jadi kita harus mundur. Kenapa harus mundur? Karena tanggal 1 bulan 1 itu dianggap resmi kelahiran Yesus. Maksudnya apa resmi? Maksudnya ketika Yesus itu diserahkan ke gereja 8 hari, ia disunat dan diberi nama. Jadi bukan hari kelahiran secara jasmaninya ketika Bunda Maria melahirkan, tetapi dianggap resmi karena pada waktu itulah Yesus diserahkan di gereja, disunat, baru kemudian diberi nama, ya. Jadi bagaimana kalau tanggal
jasmaninya kita mundur saja. Tanggal 1, tanggal 31, tanggal 30, tanggal 29, tanggal 28, tanggal 27, tanggal 26, tanggal 25, 8 hari. Ya, tanggal 25 Desember ditambah 8 itu sama dengan tanggal 1 Januari. Kalau nggak percaya, hitung lagi. Sampai kapanpun tidak bisa dibantah dan tidak akan berubah karena ini matematika. Ya, jadi saya harap penjelasan ini sudah amat sangat jelas bahwa tanggal 25 Desember adalah hari Natal, yaitu hari kelahiran Yesus. Ya. Untuk itu, maka saya harapkan pengetahuan ini sekali lagi boleh di-share ataupun boleh dicatat ayat-ayatnya, tanggal-tanggalnya, foto-fotonya, browsing di internet, data-data yang saya tadi ambil apakah benar atau tidak, atau udah ada yang dirubah atau tidak. Ya, semuanya terbuka, bisa dilakukan itu, ya. Nah, kalau sudah yakin, saya harap untuk para YouTuber Kristen yang selama ini memakai tanggal 25 sebagai judul tapi isinya itu membantah atau bukan tanggal 25 Desember, lebih baik dihapus atau di-delete, ya. Karena kalau nanti di-saving, di-download sama orang, terus di-save sama orang, dipegang, nanti terus-menerus ditayangkan, ini akan merusak nama baik Anda juga. Ya kan? Ya, jadi jangan sampai juga lah nanti anak cucu kita menertawakan kita. Ternyata dulu kakek moyang kita pernah juga menyangkal bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari Natal. Mari kita hapus semua hal yang sifatnya seperti itu, ya. Ya, jadi demikianlah pembahasan mengenai tanggal hari Natal, ya. Dan saya akan tadi seperti janji saya akan membuat dua video lagi yang menyatakan apakah Natal itu perlu dirayakan, dan yang ketiga adalah apakah hari Natal itu harus kita rayakan dengan pohon Natal atau pohon terang seperti yang di belakang saya ini. Ya, ikuti terus channel video saya, dan bagi mereka yang belum subscribe, jika Anda merasa diberkati, silakan Anda mensubscribe, menekan tombol loncengnya sehingga setiap saat saya memberikan atau mengupload video-video terbaru, Anda jemaat Tuhan pasti akan dapat mengikutinya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.